المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعد, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam salat subuh memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaannya yang pertama, salat subuh merupakan salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasannya salat subuh merupakan salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, dan sebelum tenggelamnya matahari, yakni salat asar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang ketiga adalah berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang melaksanakan salat subuh, dia selalu berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat as-subh fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang keempat, bahwasannya salat subuh dihitung seperti salat semalam penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin ka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin ka'annama shallal laila kullah." Barang siapa mengerjakan salat isya berjamaah, maka dia seolah-olah telah mengerjakan salat malam separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwasannya di antara keutamaan salat subuh disaksikan para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar atau salat subuh. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman yang sangat besar bagi orang yang meninggalkan salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan." Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Maka cukuplah ancaman dikatakan sebagai munafik membuat kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita, terlebih kepada kaum laki-laki, untuk selalu bisa mengerjakan salat berjamaah di masjid. Hadza wallahu taala alam.
وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.